Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan wanita berinisial LZ berusia 19 tahun yang ditemukan tewas terbakar di sebuah kebun singkong, Desa Suradite, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang. Belakangan diketahui pelaku nekat menghabisi nyawa LZ lantaran sakit hati pernah ditolak saat hendak melamar korban. Dalam rekonstruksi kali ini, polisi mendatangkan langsung tersangka yang diketahui merupakan mantan kekasih korban dan juga satu tersangka lain. Rekonstruksi dilakukan untuk mencari kesesuaian keterangan tersangka dengan fakta di lapangan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Warta Kota, Rizky Amanai yang akan menyampaikan laporan secara langsung dari lokasi. Halo Rizky. Halo rekan Dea. Ya, Rizky, bagaimana bisa dijelaskan kronologi peristiwa pembunuhan ini terjadi? Jadi bisa saya informasikan sebelumnya pada Jumat pagi sekira pukul 6.30, seorang saksi mata kunci bernama Muslim menemukan sesosok jasad dengan kondisi hangus terbakar. Jasad tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pejabat lingkungan setempat dan melaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian setelah itu pihak kepolisian melakukan olah TKP atau langsung memeriksakan beberapa saksi termasuk saksi kunci dan mendapati bukti-bukti atau keterangan yang menguat kepada dua tersangka yakni DS berusia 20 hingga dan rekannya bernama US dengan usia 42 tahun. Kemudian diketahui saat rekonstruksi dilakukan, polisi mendapati pembunuhan berencana dari kedua pelaku terhadap sosok wanita tersebut yang diketahui berinisial EZ. Pada sebelumnya di hari Senin pelaku telah merencanakan pembunuhan itu lalu menemui korban di hari Kamis dan merencanakan eksekusi pembunuhan di sebuah lahan kosong yang berada di Desa Suradita, Cisau, Kabupaten Tangerang. Pembunuhan dilakukan sekira pukul Kamis jam 20.30, lalu jasad wanita yang dicekik hingga tak menghilangkan nyawanya ditumpuk dengan sejumlah material baik itu pupuk, kain, lalu batang pohon yang berada di sekitar lahan kosong yang kerap dijadikan kebun oleh para warga sekitar dan dibakar lalu ditinggal pergi begitu saja oleh kedua pelaku. Demikian kronologi dari kasus tersebut ya. Iya. Lalu untuk hasil rekonstruksi pembunuhan ini bagaimana, Rizky? Untuk rekonstruksi sendiri tadi polisi hanya mendatangkan satu tersangka berinisial US dikarenakan tersangka lain atau pelaku utama berinisial DS yang juga mantan kekasih dari korban ini terdeteksi terpapar konfirmasi positif COVID-19 setelah dijalani swab test. Tersangka US menjalani 25 adegan rekonstruksi di mana kasus pembunuhan itu puncaknya terjadi di adegan ke-15 saat tersangka DS mencekik leher dari si korban hingga tak sadarkan diri. Kemudian setelah tersangka DS mencekik korban hingga terjatuh, datanglah tersangka US menyeretnya sekira 4 meter menuju tempat pembakaran yang telah disiapkan, lalu menginjak batang leher sebanyak lebih dari 5 kali untuk memastikan bahwa korban telah tidak bernyawa, dan kemudian kedua tersangka menumpukan sejumlah material yang telah disediakan untuk membakar jasad dari wanita muda tersebut. Kemudian setelah itu para tersangka dengan santainya pulang mengendarai kendaraan motor berboncengan menuju kediamannya masing-masing yang tak jauh dari lokasi peristiwa. Begitu deh ya. Ya. Lalu Rizky, setelah rekonstruksi dilakukan, apakah polisi sudah mengetahui motif sebenarnya pelaku melangsungkan aksi pembunuhan sadis itu? Pembunuhan didasari motif sakit hati dari pelaku DS, di mana DS dan EZ ini sempat menjalin hubungan selama 2 tahun dan diketahui akan melangsungkan pernikahan. Namun saat DS melangsungkan lamaran atau
meminta kepada orang tua EZ, keluarga EZ menolak tanpa ada pembelanya dari EZ. Motif tersebut membuat DS sakit hati dan mengajak US untuk ikut andil dalam berencana membunuh si korban EZ ini. Seperti itu. Jadi motif yang didapat adalah sakit hati karena penolakan dari lamaran korban dan keluarga korban. Ya, lalu berarti kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Apa hukuman pasal yang dijerat kepada keduanya? Polisi menjerat 3 sekira pasal berlapis, yakni terdapat pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 170 KUHP atau pasal 36 KUHP yang berbau atau berbunyi tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu dan atau kejahatan terhadap jiwa orang atau pengeroyokan menyebabkan hilangnya nyawa dan atau pencarian dengan kekerasan menyebabkan hilangnya nyawa sebagaimana dimaksud. Dari 3 pasal yang dijerat oleh pelaku, oleh polisi, pelaku diancam minimal hukuman 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Begitu dia. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Rizky juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Iman Imanuddin. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita melaksanakan rekonstruksi atas dugaan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 2 orang tersangka terhadap 1 orang korban berjenis kelamin perempuan. Berawal dari penemuan mayat seorang perempuan yang diduga dibakar di sebuah tempat yang ada di wilayah Cisauk pada hari Jumat pagi. Kemudian setelah itu tim Reskrim dari Polres Tangerang Selatan bersama-sama dengan Polsek Cisauk melakukan penyelidikan dan pada akhirnya Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama-sama dengan Polsek Cisauk menetapkan 2 orang tersangka dugaan kasus pembunuhan berencana ini. Selanjutnya tim berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka tersebut dan saat ini sebagaimana kita ketahui, untuk lebih memperjelas rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang tersangka, kami bersama-sama dengan jaksa penuntut umum dan pengacara dari tersangka melakukan kegiatan rekonstruksi terhadap 2 orang tersangka atas nama DS dan UT. Itu diterapkan dikenakan pasal 340 KUH pidana, kemudian 338 KUH pidana, 170 ayat 3 KUH pidana, dan 365 KUH pidana. Yang ancaman pidananya maksimal seumur hidup dan 20 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.